Pemirsa, ada dua jenis utang, yaitu utang konsumtif dan utang produktif. Bagaimana jika kita memiliki keduanya? Bayar utang terus sampai kapan? Itulah topik perbincangan kita di pagi hari ini, tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya Chandra Dewi di studio Metro Manulife, setelah ditemani bersama Bapak Norman Tetelepta, Head of Business Development and Credit Life dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Norman. Pagi. Pak Norman, ini ada pertanyaan dari Ibu Emma yang bertanya bagaimana caranya agar terhindar dari utang. Karena rupanya Ibu Emma ini dan suaminya seolah tidak pernah berhenti berhutang. Mohon pencerahannya ini Pak, bagaimana? Jadi ini pertanyaan yang selalu muncul. Dan kalau bicara mengenai bagaimana saya bisa terhindar dari hutang, sebenarnya kita harus pilah mana yang namanya pendapatan saya harus tahu, mana yang namanya pengeluaran saya. Jadi pendapatan dan pengeluaran itu harus jelas. Saya harus paham bahwa pendapatan saya ini harus lebih besar dari pengeluaran. Ya, kalau ternyata pengeluaran saya lebih banyak atau lebih besar, maka mengakibatkan saya harus tambah dengan hutang. Nah, hutang itu tadi dikatakan ada hutang konsumtif, ada hutang yang produktif. Nah, konsumtif inilah yang sering jadi masalah. Karena apa? Kita dasarkan penggunaan kartu atau mungkin hutang itu untuk hal-hal yang berdasarkan keinginan. Bukan sesuatu yang berdasarkan kebutuhan. Karena kebanyakan adalah lebih karena ingin. Saya mau ingin itu, dan macam-macam. Tapi kalau produktif, saya biasanya akan bisa memilah bahwa oh, hutang ini saya pakai untuk kebutuhan. Misalnya contoh, rumah, saya ambil KPR. Atau saya beli mobil saya atau motor saya untuk kegiatan produktif. Nah, jadi sesuatu yang produktif ini adalah yang bisa punya nilai pada masa yang akan datang. Tapi jika kita terlanjur udah terlilit hutang yang namanya utang konsumtif ini Pak ya, bukan utang produktif. Lalu kita harus bagaimana? Memang harus diselesaikan. Jawabannya adalah harus selesaikan utang konsumtif ini. Bagaimana caranya? Pertama harus disiplin. Kita harus benar-benar mengintrospeksi bahwa saya ini sudah keterlanjur atau mungkin sudah terlanjur banyak mengeluarkan uang untuk hal-hal yang berkaitan dengan keinginan. Itu harus direm. Jadi bagaimana caranya? Ya kembali, saya harus tutupi hutang konsumtif tadi. Nah, bagaimana kalau misalnya pendapatan saya nggak cukup untuk menutupi semuanya? Nah, yang lebih pas adalah saya harus kurangi pengeluaran saya. Karena pengeluaran itu yang harus kita antisipasi. Jangan sampai karena saya punya hutang besar, pengeluaran saya tetap besar. Nah, ini yang artinya kita harus disiplin. Misalnya contoh, tadinya saya biasa makan di restoran, harus turunkan saya punya lifestyle itu. Dalam arti saya nggak usah belanja lagi beli handphone baru, ganti segala macam. Saya harus kurangi itu sehingga saya bisa menghemat untuk menutupi hutang tadi. Oke, jika pengeluarannya ternyata setelah ditelaah tidak bisa dikurangi begitu ya Pak Norman ya, apakah bisa menjadi solusi jika kita menjual aset untuk membayar utang? Bagaimana? Sebenarnya itu juga jadi solusi. Tetapi yang jadi masalah adalah kadang-kadang saya bisa katakan aset saya juga sudah nggak ada Pak. Saya nggak punya aset lagi, saya hanya bergantung kepada income misalnya dari kantor. Nah, ini yang harus diantisipasi. Jangan sampai jadi kalau ada orang katakan, Pak, saya udah nggak bisa lagi ngerem pengeluaran saya. Kata siapa? Karena yang harusnya Anda lakukan adalah pengeluaran itu harus diimbangi dengan atau harus mengacu kepada income Anda. Jadi kalau gaji saya 100% atau pendapatan saya 100%, saya punya pengeluaran harusnya 75 atau 80 paling mentok. Karena sampai gaya hidup seperti besar pasak daripada tiang ya Pak ya. Jadi pengeluaran itulah yang kita rem. Oke, karena kan setiap bulan biasanya kita ada pos-pos yang biasanya sudah kita sisihkan begitu ya Pak ya. Salah satunya ini untuk dana darurat. Dana darurat jika kita pergunakan untuk membayar hutang sedikit demi sedikit bagaimana Pak? Ya paling tidak kalau memang itu harus dilakukan, kita harus lakukan. Karena kenapa? Memang sebenarnya dana darurat itu peruntukannya bukan untuk bayar hutang. Ya, tetapi kalau itu ternyata bisa mengobati luka hutang tadi, karena kadang-kadang ada hutang itu diibaratkan seperti luka. Kalau bunganya terlalu besar, itu lukanya semakin besar. Jadi caranya adalah apa? Tutupi luka yang besar itu duluan. Ya, kalau lukanya sudah ditutup, maka nanti yang kecil-kecil bisa kita tangani dengan yang lain. Ya, jadi harus cari cara agar walaupun itu menggunakan dana darurat, tutupi segera. Nah, itu yang mungkin perlu dipertimbangkan. Baiklah, Pak Norman, terima kasih banyak ya Pak atas kehadiran dan informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh